HP iPhone, gaya modis, tapi mobilnya WKWK. Sumpah mau ketawa tapi tetangga saya tetap pede dan selalu bersyukur besti gitu. Kalimatnya gitu. Terus tiba-tiba dibales kayak diketawain beli mobil tua sama yang gak punya mobil. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM setelah sekian lama tidak berjumpa. Karena ya ada lebaran yang harus dimeriahkan di kampung. Dan gue menghabiskan waktu 10 hari kurang lebih di sana untuk menikmati semua apa yang ada. Jadi kalau misalkan ada beberapa perkara yang gue ketinggalan, mohon maaf lahir dan batin. Kan masih lebaran nih ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan mari kita kembali memisui apa-apa yang sekiranya ada di sosial media kita. Kita mulai dari Twitter. Karena seperti biasa apa-apa yang ada di Twitter akan lucu. Kayak ini contohnya. Gue nggak tahu kenapa di perputarannya makin seru ya. Kayak TikTok, Twitter, Instagram. TikTok, Twitter, Instagram. Gue jarang liat Facebook, jadi gue nggak tahu mungkin ada di Facebook atau enggak. Tapi di TikTok ada orang ngebikin ngebikin video gitu. HP iPhone, gaya modis, tapi mobilnya WKWK. Terus gue lihat mobilnya kayak ini mobil tua gitu. Ini mobil apa ya? Gue nggak tahu ini mobilnya apa ya. Starlet apa? Ada yang komen soalnya papaku mobilnya Starlet gitu. Starlet tuh apa? Starlet kayak gitu bukan sih? Gue nggak tahu dah. Tapi intinya ini mobil tua gitu kan. Terus dia ngomong di bawahnya kayak sumpah mau ketawa tapi tetangga saya tetap pede dan selalu bersyukur besti gitu. Kalimatnya gitu. Terus tiba-tiba dibales kayak diketawain beli mobil tua sama yang gak punya mobil. Aduh, ini tuh jadi kayak bahan pergunjingan di tukang sayur tuh jadi berubah gitu. Berubahnya tuh jadi di TikTok, anjing kocak banget itu. Bentar gue ganti kamera, saturasinya kayaknya kekencengan nih. Pergunjingannya sekarang bukan di tukang sayur tapi di TikTok, anjing lucu banget. Balas-balasannya tuh begitu. Biasanya itu kan kalau orang bergosip tuh kayak, ih lihat deh, masa HP-nya mahal tapi mobilnya kayak gitu. Terus ibu-ibu yang diomongin di tukang sayur lain kayak, ih lihat deh ibu, nggak punya mobil banyak bacot anjing gitu kayak. Bro, mending mobil tua tapi punya gitu daripada lu ngomong doang bikin video kagak dapat apa-apa. Mana likes-nya beda jauh lagi. Yang satu likes-nya berapa sih? Oh enggak, yang satu 276 deh, lebih banyak. Yang satu 108, anjay. Ini ketika mereka keluar terus berpapasan kayaknya akan kayak saling gitu ya nggak sih, kayak ibu-ibu sinis lainnya gitu, anjing kocak banget. Coba gue lihat coba kita ke akun TikToknya, gue penasaran aja ngapain terjadi. Mereka udah akur belum ya sekarang ya, gue pengen tahu tuh. Oh ini video originalnya nih, HP iPhone gaya modis tapi mobilnya sumpah mau ketawa. Tapi bener gayanya modis banget sih. Ini kayaknya lebaran gak sih? Aduh kekencengan suaranya, maaf ya. Jadi kayak si ibu-ibunya nih ngomong, tapi ibu-ibunya tuh tidak paham teknologi untuk mengganti audio. Kemudian suaranya dia kalah sama audio musik yang tertek dung ini. Tapi nggak ada masalah tau, maksudnya. Emang kenapa kalau ini? Terus coba kita lihat yang satunya itu Rahayu Susanti, anjay goks. Remeh banget ya, gue balik-balik bawa perkara kayak gini remeh banget ya. Tapi ini seru aja, gue gak tahu kenapa. Ini apa? Perang senjata, bukan, perang TikTok ya yes. Guys, ini mobil tua nih. Tuh platnya BE ya. Yang viral itu gak tahu deh platnya apa. Yang oh Lampung, BE Lampung. jelas yang viral itu bukan mobil ini. Ini kameranya agak blur soalnya habis jatuh tadi HP-nya. Jadi udah ya, jangan rame-rame lagi ya guys. Oh beda mobil. Beda. Ngelihat dari kualitas video dan tulisan emotnya, dia ngerekam pakai iPhone. Oh iya ya, dari emotnya kelihatan dia kayak pakai iPhone ya. Kalau Android tuh nggak gini ya. Iya, aku baru ingat. Iya, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu karena HP gue juga iPhone gitu. Tapi intinya ini tuh beda mobil gitu. Mungkin ini disangkut pautin ke kiri dan kanan karena mobilnya kelihatan sama gitu. Jadi ini beda mobil. Platnya beda sama ini. Tapi kalau misalkan ini kiri dan kanan berantem kocak sih.
Masalahnya ibu lebih baik punya mobil tua bisa untuk dipakai ramai-ramai daripada punya iPhone. Punya iPhone kan kagak bisa di. Nah, lu gas coba iPhone, lu bisa kagak? Kelakuannya emang ya Allah. Alhamdulillah kita nggak tetanggaan, Mbak. Ya gitu. Dan ini nggak dihapus loh sama dia. 4 hari yang lalu by the way. 11 juta, viewsnya 11 juta. Dilihat dari akunnya sih sepertinya emang ya kayak tipikal orang yang want to be seen banget gitu, pengen dilihat sama orang banget nih, makanya dia punya mobil jadi apa sih ini lagi cywar apa gimana, tolong dong, kenapa sih? Nggak ada yang salah, perasaan kan nggak ngerugiin siapa-siapa, termasuk nggak ngerugiin kamu, Mbak. Mungkin matanya tuh kayak dalam kepalanya tuh kayak gitu, kayak mobil murah terus diupdate sama dia terus kayak oh iya, orang nyebutnya CCTV tetangga gitu, atau tetangga yang bisa jalan, CCTV yang bisa jalan gitu. Ini aduh, masalahnya kalau tentang perkara iPhone, mobil sama segala macam aja diomongan segininya, tetangganya apa nggak pada kabur gitu. Perkaranya adalah gini loh, kalau misalkan lu hadir dengan keseharian lu, melihat tetangga lu, terus kalau ada yang salah jadi bahan TikTok kayak gini, yang gue takutkan nantinya ketika lu punya permasalahan, tetangga lu akan dengan senang hati dan riang gembira memvideokan masalah lu terus dinaikin di TikTok gitu. Dia lagi naik mobil, wah, mobil bagus, lese Alphard atau Jaguar, Thunder, Halilintar, apapun itu, lagi naik mobil ya kan, tiba-tiba bannya copot satu gitu, terus tetangga lu datang kayak bannya copot, bannya nyicil ya gitu. Mobil kok kalah sama motor buat ngangkut galon. Wah, motor buat ngangkut galon aja bannya 4, ini cuma 3. Ya, mobil apa bajai gitu. 5 ya, Ge? Motor buat ngangkut galon tuh 2 sama 2 yang gerobaknya. Lu tau gak sih Kaisar? Itu 4, bro. Gimana tahu 1 depan? Kok 5? Emang 5? Ban motor Kaisar 3 doang. Ya udah bagus, jadi itu kayak tetangganya datang terus mobil bannya tinggal 3 terus kayak mobil lah Pak, motor Kaisar tuh gitu. Motor Kaisar warna biru, di belakangnya ada Kaisar. Tapi dia emang kerjaannya flexing mulu sih. Kalau nggak flexing bagi duit, flexing rumah gede. Ini apa kalimatnya? Keluar rumah saat matahari belum terbit, pulang ke rumah saat matahari sudah terbenam. Gimana? Masih ada lawan? Waduh. Terus ada yang komen, terus mantau tetangganya kapan tuh? Aduh, terus ada yang bawa kayak, kok beda ya lokasinya sama video yang mantau tetangga. Habis lu. Mulut netizen tuh lebih parah daripada mulut mertua lu gitu. Untuk mertua gue baik. Tapi ini masih kocak banget ya sih, sumpah dah. HP iPhone gaya modis tapi mobilnya sumpah mau ketawa gitu. Tiba-tiba di sampingnya diketawain beli mobil tua sama yang gak punya mobil. Aduh ya ampun, kocak habis. Dikira mau mencuri, Agus malah setubuhi sepeda motor. Keluarga minta maaf. Pria yang setengah telanjang itu tanpa melakukan hubungan seks dengan sebuah sepeda motor di siang hari. Dan dia ngituinnya jok loh. Kan kalau siang hari jok motor hitam kan panas ya. Bro, bahaya melepuh. Bahaya ini copot, palanya copot kayak bongkar pasang, tau gak lu? Dah gitu. Tapi ini yang bikin artikel beritanya bikin viral.com. Aneh bener. Bikin viral.com aja domainnya gak ada tuh. Ini foto asal-asalan doang. Ya apa sih cok? Matanya lo. Ini nganggo motor ki lurus ngono lho, ini dalan. Odo nyujro uang ngono, nyujro lagi opo kuwi nyujro. Ojo nubro uang le. Jelon. Dan lu beda. Ini masalah apa sih? Ya apa sih? Temennya apa? Apa temennya yang ngerekam di belakang? Ya Allah, mata nih lo koyo. Cok. Enggak, kayaknya bukan ngantuk, ini sengaja dah. Tapi kalau sengaja juga sulit sih. Dia dari itu udah ini sendiri apa berdua gue juga nggak tahu. Kayaknya sih, kayaknya boncengan anak kecil. Ngantuk, mungkin ngantuk. Apa mungkin mendem? Cok, awamu mendem apa, Cok? Iki awan-awan loh. Si awan wis mendem piye tah? Ayo lanjut.
Kalau miskin itu kerja, bukan cari perempuan yang nerima apa adanya. Anjay, mabar, anjay. Anjay, Simba. Kalau miskin itu kerja, bukan cari perempuan yang nerima apa adanya. Kayaknya kita juga nggak bisa matok di sini nggak sih, maksudnya? Karena penilaian orang akan satu orang dan lainnya itu subjektif sekali gitu untuk bisa dibilang kayak lu mau nerima orang yang udah mapan atau nerima yang berjuang bareng gitu. Pada akhirnya kan itu pilihan masing-masing orang, dan untuk terjebak di sana itu adalah pilihan gitu. Bukan terjebak sih. Untuk memilih opsi itu adalah ya berdasarkan apakah lu udah sesayang itu atau tidak sama orangnya. Enggak, kenapa kita jadi ngebahas ini sih, aneh banget. Kalau miskin itu kerja, bukan cari perempuan yang nerima apa adanya. Terus ada yang komen di bawah, tapi pernah gak sih kamu nemenin cowok dari nol tapi dianya nol terus? Ya Allah, kenapa gue ketawa? Mbak, tapi kan dia berjuang. Gimana sih? Maksudnya, kenapa sih? Gue jahat gak sih ketawa tuh? Kalau miskin kerja, bukan cari lelaki kaya raya tuh gitu. Karena pasti akan ada beberapa reply di bawahnya yang bilang kayak, ya kalau kita kerja terus kaya, seleranya bukan Anda lagi, Mbak, gitu. Yakin gua. Statement ini yang udah nggak masuk hitungan lah, karena statement ini pada akhirnya blindsided gitu. Pada akhirnya kan masalah relationship adalah masalah kiri dan kanan gitu. Terserah orang untuk menerima apa adanya atau enggak, terserah orang untuk mencari yang mapan atau enggak, udah gitu loh. Ini ada menerima apa adanya boleh saja, atau menemani dari bawah itu boleh aja, asal orang yang kamu terima dan temenin itu punya value, entah bertanggung jawab, bekerja keras dan lain sebagainya. Kalau masalah uang mah bisa dicari bareng, tapi sifat bawaan nggak bisa. That's good, that's really good. Like udah miskin tuh kerja, jangan nunggu dijadikan ratu oleh laki-laki. Lah capek-capek orang tuamu membesarkan layaknya ratu, lah tiba-tiba kamu mau ya jadi babu. Padahal babu sama dengan ibu. Gara-gara Belanda kata babu jadi berubah makna. Wah, mungkin karena orang Belanda lihat kerjaan ibu itu kayak pesuruh, makanya jadi pergeseran makna. Kenapa kita jadi belajar KBBI? Ini yang gue bilang, kayak ketika ada perdebatan di sosial media, akan hadir perdebatan lainnya yang akan meneruskan perkara itu, kemudian akan dibahas terus sampai habis dan tidak ada ujungnya. Debat kusir. Tapi ya pada akhirnya apapun yang Mbak lakukan, mau nyari yang mapan atau enggak ya terserah lah. Oh, ini kalimat ini diniatkan untuk menyindir laki-laki ya harusnya, menurut dia gitu. Kalau miskin itu kerja, bukan cari perempuan yang nerima apa adanya. Saat melancarkan aksinya, diduga 9 pelaku begal itu dalam pengaruh minuman keras. Kronologi 2 anggota TNI lawan 9 begal di Jaksel. Respect, Goks. Dan menang lo TNI-nya, Goks. Respect. Mari kita baca, gue pengen tahu sebenarnya. Sensor Nduk, mantap. 2 anggota TNI AD dari kesatuan bla 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 menggagalkan aksi begal yang menimpa dirinya sendiri. Respect. Bagus. Pelaku begal itu beraksi di kawasan Pasar Kebayoran Baru. Para pelaku begal tersebut diduga salah sasaran karena menyerang 2 anggota TNI saat perjalanan menuju batalion. Kalau kata gua mah, kalau masih level 1, jungle dulu, atau lu clearing land dulu gitu. Jangan langsung ke Lord, nggak bisa bro. Mau lu tank, jungler, kagak. Ikutin level dulu, baru ke Lord gitu. Di Lordnya tuh menit 15, jangan menit 1 langsung Lord. Kagak ada juga sih Lord menit 1, gue gak tahu. Aja gak ada mata. Anggota kami sepulang dari berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional menggunakan sepeda motor. Ketika perjalanan pulang, ada beberapa orang yang berusaha menyerang, yang kemungkinan besar akan melakukan begal terhadap anggota kami. Para begal ini mencoba menghentikan kendaraan sepeda motor yang ditumpangi Prada Junior Noval dan Prada Ardian Sabta Savela. Keduanya dalam perjalanan usai membantu membeli kebutuhan pokok untuk dimasak di dapur untuk para prajurit yang lajang. Mantap! Salah satu pelaku sempat melempar batu ke arah anggota, tapi berhasil dihindari. Buset gitu. Bro, TNI yo! Setelah mendapatkan serangan tanpa sebab, anggota TNI AD melawan komplotan begal dengan menendang salah satu motor pelaku yang memepet motor kedua prajurit tersebut hingga terjatuh. Saat pelaku terjatuh dari motornya, kedua prajurit TNI tersebut berbalik melakukan perlawanan. 1 orang pelaku berhasil ditangkap, sedangkan pelaku lainnya melarikan diri. Ia menduga 9 pelaku begal melancarkan aksinya dalam pengaruh minuman keras atau alkohol. Dan kalau dilihat ya tadi fotonya, mukanya bonyok aja sih. Kalau kata gue mah, mungkin mereka jadi gini. Alasan untuk beberapa orang meminum minuman keras selain untuk agar tidurnya nyenyak adalah untuk membuat diri mereka menjadi berani.
Tapi jangan berani-beraninya gitu dong ngelawan TNI. Lu abis lu sembarangan lu. Ya ampun. Lu pernah ngeliat TNI apa peragaan besi dipatahin gak sih? Itu leher lu, bro. Nah, gitu. Nah, coba. Lu mau uber-uberan juga kalah, bro. Apalagi lu uber-uberannya lagi mabok ya kan. Wah. Gimana? Lari belok. Tanpa dikejar udah jatuh sendiri goblok. Itu 9 lainnya kayaknya dicari dah. Cari terus lehernya nyah gitu. Lagi ini apa peragaan batalion gitu untuk kayak acara-acara tertentu gitu. Bukan besi, bukan bata, orang. Ini kenapa nih diganti nih besinya? Begal, Pak. Oh, ayo lanjut. Cetak, terus mampus lu. Ada. Dan dia 22 tahun loh umurnya. Layangan putus versi ASN 54.000 retweetnya goks. Dang, cepet banget loh ternyata udah 3 hari ya. Kenapa saya tidak membahas ini? Karena ini masalah pribadi orang lain. Dan ketika nge-share perkara ini, sepertinya kalau gue ikut membahasnya terus gue jadikan video, ada banyak sekali undang-undang yang tidak bisa dilewati. Jadi baca aja, udah jelas kok perkaranya kayak apa. Intinya ada perkara personal orang tuh kadang gak mau masuk gue. Jadi bukan kemarin, udah berapa hari sih KKN Desa Penari tuh? Seminggu ada? Hampir 2 minggu ya? Dari sekitaran lebaran kok. Iya seminggu lebih, hampir 2 minggu mungkin lah, gue gak tahu. Gue juga belum nonton. Mungkin nanti akan gue tonton, karena gue juga gak terlalu ngikutin perkaranya. Tapi ketika film ini nongol di bioskop, penontonnya cukup banyak, hampir menyentuh 3 juta kalau gue gak salah. Dan itu adalah angka yang sangat amazing sekali untuk ukuran bioskop gitu. Tiba-tiba banyak orang yang setelah nonton itu mengeluarkan kayak let's say foto-foto, video atau cerita yang berhubungan dengan latar belakang dari si film ini. Entah yang kayak tiba-tiba kayak gini nih. Jadi ada habis nonton KKN kesurupan? No. Habis nonton KKN mirror selfie? Yes. Tiba-tiba di belakangnya dia ngeliat kayak wah ada seseorang nih. Terus dia pakai Remini. By the way buat lo yang belum tahu, Remini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi itu bisa ngebikin foto yang blur jadi rada jelas gitu. Jadi kalau misalkan foto itu rada ngeblur, ya lu terlalu zoom, pakai Remini mukanya akan jadi kelihatan. Cuman dia pakai foto dari dia lagi mirror selfie, di belakangnya ada orang, terus dipakai Remini, ternyata mukanya kayak gitu. Jadi dia menghubungkan itu dengan peserta KKN di Desa Penari bla 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 bla. Oh, disamain karena bajunya juga merah. Emang merah bajunya? Oh iya merah bajunya. Terus orang-orang di TikTok rame. Terus gue kayak yang bisa aja gak sih itu orang? Dan ketika lu foto dia gerak, jadi mukanya rada ngeblur. Nah nih kayak contohnya gini. Kan Remini emang gitu, kalau mukanya terlalu ngeblur. Lihat nih gue coba foto HD-in si Morgan Smash yang super ngeblur jadinya begini. Coba, masa ini lu anggapnya juga sebagai salah satu orang dari KKN Desa Penari gitu. Terus ada lagi nih, ini video teman aku habis nonton KKN juga, bikin bumerang di WC, taunya ada ginian. Terus di belakangnya ada beginian kan. Bisa aja gak sih kalau ini mbak-mbak yang lagi nunduk lagi ngeliatin HP makanya mukanya terang gitu loh. Maksud gue positive thinking gitu loh. Maksud gue kayak tidak semua apa yang ada harus kita kaitkan dengan yang horor-horor, bukankah begitu? Meskipun gue juga mencintai horor-horor ya, tapi kayak kadang skeptical, kadang ngeliatin yang kayak gini kocak. Di WhatsApp ya? Di WhatsApp ada apa? Di TikTok ada kayak lagi nari gak sih? Hah? Oh dia lagi foto video gitu di TikTok, terus di belakangnya ada kayak ginian. Terus pertanyaan gue, apakah itu emang disiapkan ketika penayangan film tersebut? Let's say kayak apa sih yang orang-orangan dibikin dari kertas itu, yang biasanya ada di show-show gitu. Paper person, apa sih gue gak tahu. Paper banner person, gitu-gitulah. Apakah itu atau emang ada orang lagi joget, atau ini editan, atau ya banyak pemikiran-pemikiran yang masih bisa seharusnya masuk akal untuk dicoba gitu. Mungkin aja sih beneran, soalnya kan di situ yang pada nonton pasti sambil membayangkan, dan si Jin ngerasa energinya jadi lebih kuat, jadi bisa aja menyerupai. Goks. Merinding anjir, sama kayak Bamba yang lewat FVP juga, bajunya sama anjir yang foto di kamar mandi. Gua akan selalu mencoba untuk positive thinking kalau itu adalah strategi marketing atau memang diniatkan untuk jadi marketing so called untuk menaikkan film tersebut. Gua nggak tahu.
Tapi ya berkaca dari beberapa film horor sebelumnya yang let's say ada orang kesurupan lah, ada orang keluar-keluar lupa dirinya siapa gitu, keluar-keluar lupa motornya ditaruh di mana, ternyata dia nggak bawa motor. Agak tolol sih, cuman ya udah. Tapi ya gimana? Mungkin ada beberapa dari lu yang udah nonton filmnya, gue pengen nonton filmnya. Jangan di spoiler, tolong please. Tapi coba kasih tahu ratingnya kira-kira berapa, bagus atau enggak. Apakah ini film horor, film misteri, film detektif, atau film apa? Atau film nganu, kan ada yang uncut, uncensored atau apalah itu. Bisa kasih tahu aja. Apakah filmnya sebagus itu gitu. Dan tapi kalau melihat atensi penonton yang sampai hampir 3 juta atau udah 3 juta penonton, sepertinya patut diperhitungkan. Oh, ini awal main. Astagfirullah. Kenapa dia balik lagi? Tingginya 1,5 meter. Kayak singgah sana, ada tangganya kamar mandi.